kesehatan, kesempatan, diberikan keimanan, sehingga alhamdulillah kita sama hadir di tempat yang ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita sama-sama ta'lim. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sama-sama dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh hari ini kita lanjutkan hadis berikutnya, riwayat dari Al-Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akhlaqil mu'min quwwatan fi din wa hazman fi lin wa imanan fi yaqinin wa hirsan fi ilmin wa syafaqatan fi miq wa hilman fil ilmi wa qasdin fil ghina ila akhir hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna min akhlaqil mu'min, sesungguhnya dari akhlak seorang mukmin itu, membicarakan tentang akhlak. Bagaimana akhlaknya seorang mukmin itu? Mukmin itu adalah orang yang sudah mengamalkan rukun Islam, namanya mukmin. Kemudian dia mengamalkan rukun iman, itu mukmin. Di akhlak, di sini diartikan akhlak ini, yaitu akhlak itu diartikan yaitu suatu yang terdapat pada diri manusia, sebuah kecenderungan yang tidak dibuat-buat, atau dikatakan sini halul lin nafsi wa ra'iyatan laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyatin. Jadi yang dikatakan akhlak itu keadaan jiwa yang terdapat pada diri manusia yang selalu mendorongnya untuk berbuat sesuatu yang baik tanpa kemudian difikirkan. Jadi akhlak itu tidak dibuat-buat. Nah, kita kadang-kadang ada adab atau katakanlah budi pekerti selalu kita kadang-kadang buat-buat, apalagi kalau berhadapan dengan orang-orang yang kita anggap dia hebat, dianggap dia punya power dan lain sebagainya, kita buat-buat. Tapi yang namanya akhlak itu adalah memang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, itu tanpa kemudian dipengaruhi orang lain, tanpa juga kemudian difikirkan, sudah menjadi kebiasaan. Nah, maka akhlak ini adalah akhlak mazmumah, ada mahmudah. Ada yang jelek memang, ada yang baik. Mahmudah, ada yang mulia, ada yang mazmumah, ada yang jelek. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang mukmin yang punya akhlak itu, baik akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada manusia, maupun akhlaknya kepada sesama makhluk. Karena akhlak ini memang nggak bisa kita lepas dari seluruh aspek kehidupan kita. Yang paling pokok adalah akhlak kita kepada Allah. Ada akhlak kita kepada sesama manusia, ada akhlak kita kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan Nabi, seorang mukmin yang punya akhlak yang baik itu adalah quwwatan fi dinin, yaitu seorang mukmin itu kuat di dalam keberagamaannya. Maka setelah kita kemudian berucap la ilaha illallah, setelah kita menjadi orang muslim, kemudian menjadi mukmin, maka mesti agama itu
menjadi hal yang pokok di dalam kehidupan kita. Karena itu salah satu alamat tanda ciri bahwa seorang mukmin itu bagus akhlaknya ketika agamanya kuat. Kuat dalam artian tentu dia istiqamah menjalankan syariat agama. Jadi menjalankan aturan-aturan agama, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertera dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ditambah dengan ijma' dan qiyas sebagai penjelasan para ulama tentang Quran dan hadis itu. Quwwatan fi dinin. Maka agama ini tidak bisa kita abaikan, karena itulah merupakan jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya berisi syariat-syariat. Jadi mesti kuat kita dalam beragama ini, dan diawali tentunya dari pendidikan sejak kecil, sejak kita lahir, dididik oleh orang tua kita sampai kemudian kita menjadi dewasa dan seterusnya, mesti memiliki agama yang kuat. Nah, sebaliknya tentu ketika agamanya lemah, maka dianggap juga dia akhlaknya kurang baik. Kemudian wahazman fil din, yaitu kemudian tegas. Hazman itu tegas, filinin yaitu serta dia lembut, tegas lembut. Ada juga istilah keras, keras lembut, tapi yang tepat itu adalah tegas. Artinya ketika ada hal-hal yang memang harus kita tegas, maka mesti kita tegas. Agama kita kemudian dihina, agama kita diinjak, mesti kita tegas meluruskan tentang sesuai dengan ajaran agama kita. Kemudian disertai dengan kelembutan. Tegas dalam artian secara akal, mesti kita sampaikan apa saja kemudian menurut syariat yang perlu ditegaskan. Kemudian hati itu mesti lembut, dalam artian kalau bisa tidak ada kebencian. Kita kadang-kadang kalau keras itu benci pula. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang memperlihatkan ketegasan itu karena memang itu sebabnya Allah itu semua punya sifat misalnya kahar, dan itu mesti diteladani dalam hal-hal tertentu. Mesti kita tegas dalam menegakkan kebenaran, tidak hanya membiarkan. Maka kalau kita tegas apalagi dalam menjalankan agama, itu juga kita dianggap lemah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tegas dalam artian boleh jadi ucapan kita mengarah kepada selalu kepada kebenaran, tapi hati kita tidak membenci, hati kita lembut. Maka ada istilah dalam Quran itu asyidda walal kufar ruhama. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disuruh, dan tentu para sahabat dan kita semua tegas kepada kufar. Yang dimaksud kufar itu adalah kufar al-harbi, yang memang nyata-nyata membenci, tidak senang kepada agama kita, memusuhi agama kita. Mesti tegas. Asyidda walal kufar ruhama. Dan kita tentu berkasih sayang kepada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Kemudian berikutnya wa imaman fi yakinin. Akhlak seorang mukmin itu mesti keimanannya itu keyakinannya benar. Jadi keyakinannya penuh dengan keimanannya. Nah, iman itu iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi wal af'al bil arkan. Nah, jadi iman itu adalah diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Maka itu iman yang benar. Karena banyak juga kita ini kan ketika ditanya, kok agamamu apa? Islam. Islam agamanya, dia kenal Allah, dia beriman pada Allah dan Rasulnya, tapi
wal af'alu bil arkan tidak dilakukan. Nah, itu sebabnya kenapa kemudian iblis itu salah satu makhluk Allah yang sebagian ulama mengatakan tingkat keimanannya itu ya sama dengan malaikat. Bahkan dia dari bahagian dari golongan malaikat, iblis itu. Tapi kemudian karena dia tidak mau melakukan al-af'al, dia tidak mau sujud dalam arti menghormati rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah letakkan pada Nabiullah Adam, maka itu kemudian dia dilaknat. Nah, maka ketika kemudian orang dia yakin beriman kepada Allah, lisannya mengatakan, hatinya membenarkan, maka dia beriman tapi tidak baik imannya. Kenapa tidak dilakukan? Maka kalau tidak dilakukan maka dikategorikan imannya bermasalah. Nah, karena mesti diiringi wal af'alu bil arkan. Ada orang kalau sudah merasa dirinya sampai kepada Allah, sudah ma'rifat kepada Allah, itu syariat diabaikan. Sholat kapan-kapan saja, kalau sesuatu tenang hatinya dia sholat. Kenapa? Katanya sholat itu mesti dengan khusyuk betul. Kalau tidak khusyuk, tidak usah sholat. Nah, itu tidak benar. Nah, karena memang itu adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman yang penuh dengan keyakinan. Maka ada istilah ilmul yakin, ainul yakin, kemudian hakul yakin. Itu apa tingkatan-tingkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, seorang mukmin yang akhlaknya bagus itu wahirsan fil ilmi. Jadi wahirsan fil ilmi, yaitu orang itu mesti kemudian haus dengan ilmu. Hirsan itu haus. Maka seorang mukmin yang baik itu mesti kemudian dia memang terus-menerus menuntut ilmu. Karena memang menjadi satu perintah dari Allah dan Rasulnya menuntut ilmu itu. Meskipun ilmu ini ya dibagi-bagi lagi, ada yang sifatnya fardu ain, ada yang fardu kifayah. Nah, paling tidak kalau yang fardu ain, fardu kifayah itu tidak mampu kita kemudian mendalami, tapi yang namanya fardu ain tidak bisa tidak, mesti kita dalami. Karena itu yang menjadi pengamalan kita. Itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka wajiblah hukumnya kita belajar tentang hukum-hukum fikih. Kenapa? Karena supaya tahu kita bagaimana cara ibadah itu, tata cara ibadah. Wajiblah kita hukumnya, kemudian mempelajari apa saja yang menjadi larangan Allah, perintah Allah. Kalau tidak maka kita berdosa. Tidak bisa kita mengatakan, nah, sudah ada Pak Haji yang paham, saya cukup ngikut-ngikut saja. Nah, karena itu sifatnya fardu ain secara pribadi-pribadi. Kalau kita tidak tentu maka kita berdosa. Wahirsan fil ilmi, mesti kita terus-menerus merasa kurang. Nah, jadi kalau ada orang sudah merasa kemudian ilmunya sudah memadai, sudah hebat ilmunya, itu kata Imam Al-Ghazali itu yang dikatakan orang bodoh. Imam Al-Ghazali itu dia katakan bahwa saya waktu pertama-tama kali mempelajari ilmu tauhid, ilmu tasawuf, nah, dia merasa dirinya hebat, apalagi ketika dia masih masuk dunia filsafat, punya kemampuan berpikir yang lumayan, sehingga dia merasa hebat. Tapi apa dia bilang? Setelah saya terus-menerus menekuni ilmu itu, semakin banyak saya pelajari, semakin banyak pula saya tidak tahu. Nah, maka kalau ada orang semakin dia merasa hebat, itu berarti ilmunya tidak barokah. Orang yang kemudian semakin belajar, semakin merasa tidak tahu, itu yang sebenarnya orang yang tawadu. Tapi ketika kemudian setelah dia menuntut ilmu, apalagi dapat titel, justru muncul kesombongan, maka itu sebenarnya ilmu yang tidak benar. Nah, maka ada ungkapan ulama itu, kalau ada orang semakin banyak dia menuntut ilmu, semakin bertambah kesombongannya, itu menunjukkan bahwa ilmunya itu tidak barokah.
artinya tidak bermanfaat baik untuk dirinya apalagi untuk orang lain. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, biasanya ilmu itulah menjadi potensi besar membuat orang sombong, buat orang sombong. Karena kalau sudah punya pengetahuan itu orang kadang-kadang dikecilkan, dia yang paling hebat, semua orang dianggap rendah, semua orang dianggap bodoh. Nah, maka kalau ada seperti itu maka akhlaknya mazmumah, akhlaknya jelek. Karena akhlak yang baik itu karena Nabi bahwa orang yang selalu merasa haus, merasa kurang saja ilmunya, tidak pernah dia merasa banyak ilmunya. Nah, itu yang hadis yang pernah kita baca itu, bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa kalau pengetahuan kita tidak ada, ibarat kemampuan kita itu kalau kita celupkan telunjuk kita di tengah laut, di air laut, kemudian kita angkat menetes. Nah, itulah gambaran bahwa itulah dunia yang tidak ada artinya, apalagi ilmu kita. Nah, tidak ada artinya. Nah, karena ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita banyak berdoa, minta ilmu. Allahumma inna nas'ilman nafi'a, minta ilmu kepada Allah, ilmu yang bermanfaat. Nah, karena banyak orang diberi ilmu tidak bermanfaat, justru mengantarkan ilmunya itu berbuat maksiat. Kurang apa orang Pak yang punya titel banyak itu, dia memimpin, diberi kemudian kepercayaan amanah, jadi pemimpin, tapi apa yang dilakukan? Dia korupsi, dia mengambil haknya orang, padahal ilmunya banyak. Nah, tapi karena ilmunya tidak barokah, tidak ditopang dengan keyakinan yang kuat, iman yang benar, maka itu yang dilakukan. Nah, justru kadang-kadang orang yang punya ilmu itu banyak melanggar. Nah, kenapa dia banyak melanggar? Ada dalilnya, katanya nanti saya tahu cara bertobat. Persoalannya apa kemudian dia bisa memastikan diri masih hidup sampai 1 jam ke depan untuk dia bertobat? Tidak ada yang bisa memastikan. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya masih hidup beberapa saat yang akan datang. Maka dia mesti memahami betul bahwa dirinya tidak punya apa-apa. Ilmu itu milik Allah. Maka sering kita sampaikan itu bahwa dalam kondisi apapun, apalagi dalam kondisi sholat, jangan pernah kemudian ilmu itu menjadi satu hal yang kita akui dalam sholat. Kenapa? Karena itu bukan milik kita. Itu hanya sifat ma'ani yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, yang pada akhirnya bisa saja Allah mencabutnya secara tiba-tiba. Orang kalau Allah mencabut ilmunya, maka sebentar saja. Sebentar saja. Nah, beda ulama, kita sampaikan minggu yang lalu, kalau Allah kemudian ingin mencabut ilmu itu di muka bumi ini, dicabutnya ilmu tadi dari ulama. Nah, muncul orang-orang bodoh. Maka orang-orang bodoh itu yang banyak berfatwa. Nah, ini. Maka wahirsan fil ilmi, orang mukmin yang baik itu merasa kurang saja ilmunya. Maka dia haus, seperti minum air laut, semakin diminum semakin haus. Nah, itulah sebabnya kita sebagai orang yang menuntut ilmu. Wasyafaqatan fi niqat. Kemudian kokoh, orang yang imannya baik, yaitu kokoh pendiriannya, kokoh dalam segala sesuatu, punya keteguhan, punya prinsip. Punya prinsip. Jadi kalau kemudian dipengaruhi, dia tidak mudah kemudian tergiur. Nah, kalau tidak kokoh prinsip, tidak punya prinsip yang kokoh, mudah dipengaruhi, diombang-ambing. Nah, dipengaruhi sedikit buat maksiat, dilakukan. Nah, dalilnya tidak apa-apa, nanti kita bisa bertobat. Nah, tidak punya pendirian, diombang-ambingkan. Nah, dipengaruhi, dibujuk dan lain sebagainya, mudah dipengaruhi. Tidak punya ketegasan. Wahilman fil ilmi. Kemudian orang yang mukmin yang baik itu dia punya hilman, penyayang. Penyayang, kemudian dalam pengetahuannya. Jadi dia punya kelembutan. Karena pengaruh pengetahuan itu. Jadi pengetahuan itu memang
mengarahkan seseorang menjadi dia lemah lembut, mengarahkan seseorang dia punya sifat kasih sayang. Jadi apa namanya, dia punya rasa iba ketika melihat sesuatu yang menyedihkan. Nah itu apa namanya, wahil manfil fil ilmi. Nah, maka mesti kita punya sifat seperti itu sehingga kita menjadi orang mukmin yang punya akhlak yang baik. Kemudian waqasdan fil ghina. Waqasdan itu apa namanya, punya sifat kedermawanan. Bil ghina di dalam kecukupannya. Ghina itu kaya. Nah, sehingga dia tidak kemudian meminta-minta. Ada orang kadang-kadang apa namanya, hobi minta-minta. Ada hadis pernah kita baca itu sampai Nabi bersumpah, siapa kata Nabi yang membuka pintu apa namanya, meminta-minta pada dirinya, maka pasti Allah akan membukakan pintu kefakiran. Banyaklah rezekinya, banyaklah materinya, tapi hobi meminta-minta. Sama sekarang ini Pak, sekarang ini turun pula bansos kan. Banyak pula lagi ini kan. Kasihan Pak RT di Gigi minta surat miskin, padahal di rumahnya banyaknya ini kan. Kebutuhannya cukup. Nah, itu yang namanya minta, memang apa, dia sengaja membuka pintu ke kemiskinan. Sampai Nabi bersumpah, kalau ada orang yang selalu minta-minta, apalagi untuk kemudian dikumpulkan sebagai kebutuhan apa namanya untuk kaya, nah, maka pasti Allah akan membukakan pintu kefakiran. Maka orang yang mukmin yang akhlaknya baik adalah dia dermawan ketika kemudian diberikan oleh Allah kecukupan. Karena kita ini tidak ada yang kaya, tidak ada manusia yang kaya itu hanya Allah. Nah, maka yang dimaksud fil ghina itu Allah punya sifat ghaniyun, kaya. Nah, kalau kita ini hanya meneladani, artinya kecukupan, cukup. Nah, cukup itu juga kan apa namanya, terpenuhi segalanya. Itu yang dikatakan waqasdan fil ghina. Kemudian watajammulan fi faqatin. Nah, kemudian orang mukmin yang akhlaknya baik, kemudian dia tidak meminta-minta, atau jambulan meminta-minta, tidak meminta-minta dalam hal kebutuhannya, dia menyembunyikan kalaupun dia kemudian dia tidak punya apa-apa, maka dia menyembunyikannya. Meskipun boleh jadi orang nanti tahu kemudian dia membantunya, tapi dia tidak membukanya. Dia tidak meminta-minta karena kemiskinannya. Fi faqatin, tidak punya apa-apa, tidak membukanya. Dan itulah yang paling disenangi oleh Allah. Ada kekurangannya, ada kebutuhannya, tapi dia tidak meminta-minta kepada manusia, dia hanya melapor kepada Allah. Maka yang paling banyak bagus kemudian merintih, meminta-minta, merenek-renek itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, melapor kepada Allah tentang kebutuhannya, maka Allah nanti yang akan memberikan kecukupan. Nah, ditanamkan kepada hati orang-orang yang mungkin punya kelebihan untuk kemudian membantunya tanpa dia meminta. Maka orang mukmin yang baik seperti itu, dia tidak senang meminta-minta dalam kebutuhannya atau dalam kemiskinannya. Kemudian wa taharrujan anit tama'in. Kemudian dia, orang mukmin yang baik itu selalu menjauhi tama'in, dari sifat tamak. Nah, tamak ini rakus bahasa kita. Sudah ada punya dia tapi mau lebih, ya kan? Tamak. Nah, dan ini sifat tamak ini akan menghilangkan sifat malu. Kalau orang sudah tamak itu, maka dia tidak malu mengambil haknya orang. Nah, maka kita hati-hati betul dengan tamak ini. Ada orang tamak dengan harta warisan, ada orang tamak dengan dengan harta dan lain sebagainya. Nah, yang dibolehkan kita itu tamak. Meskipun tamak itu kan bahasa yang memang selalu dikonotasikan kepada yang tidak baik.
Itu tamak dalam menuntut ilmu tadi itu. Oh, pokoknya ilmu asal ada dia dicarinya, dituntutnya. Tapi kalau tamak dalam materi dan lain sebagainya, nah ini dilarang. Merupakan akhlak yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjauhi sifat tamak, dan sifat tamak itu adalah bahagian dari sifat-sifat binatang. Maka ada istilah nafsu lawamah, nafsu ammarah lawamah. Lawamah itu adalah satu sifat atau nafsu yang ada pada diri manusia yang selalu mengarahkan dia mencontoh mengambil sifat-sifat binatang. Sifat-sifat binatang. Maka Imam Al-Ghazali katakan ada sifat maksiat yang dahsyat juga pada tubuh manusia, itu namanya maksiat maksiat hewan. Artinya kita mengambil sifat-sifat hewan, sifat-sifat binatang. Jadi rakus. Kemudian ada juga sifat hewan itu dia selalu memangsa yang lain, seperti binatang-binatang yang buas itu, pokoknya yang kecil dihancurkannya kalau perlu, yang dizalimi orang. Jadi wataharrujan anit tamak, akhlak yang baik itu selalu kemudian menghindarkan diri dari sifat tamak. Wa kasaban fil halal fi halalin, kemudian orang mukmin yang baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kasaban itu berusaha, berikhtiar, beramal, berbuat fi halalin, dalam hal yang halal. Nah, karena kita berbuat, berikhtiar ini macam-macam caranya. Yang kita lakukan itu adalah baik, sesuatu yang halal, yang kita cari itu yang halal. Nah, kadang-kadang caranya tidak halal. Nah, bahkan orang kadang-kadang dalam ibadah pun Pak, itu dibuat cara kadang-kadang yang tidak halal. Nah, bayangkan orang kadang-kadang Pak begini. Saya pernah mendapatkan itu, jadi ada orang sekarang itu Pak, kalau mau naik haji itu kan memang harus dapat nomor porsi kan. Nah, nomor porsi. Kemudian memang masa tunggunya lama kan. Nah, kalau ada yang meninggal itu bisa, dulu tidak bisa diganti Pak, sekarang bisa diganti dengan keluarganya, ahli warisnya misalnya kan. Nah, dulu sebelum ada aturan itu tidak bisa diganti. Nah, orang gantinya Pak, ada orang meninggal, nah, masuk dari situ, sehingga nama yang dia bawa nama yang meninggal itulah. Nah, kan manipulasi ini Pak kan. Nah, jadi orang tahunya namanya itu, padahal yang nama itu sudah almarhum, sudah ada di dalam tanah kan? Nah, saking orang kayak macam-macam cara orang itu untuk mani. Nah, dalam ibadah pun kalau itu caranya tidak baik, tidak perlu lihatnya. Memang secara syarat sahnya rukun rukun haji, syarat haji bukan sah secara ini ibadahnya di sana. Secara hukum fikihnya sah. Nah, cara jalannya itu yang salah. Nama orang diambil. Jangan-jangan yang yang diterima hajinya sudah meninggal, namanya yang dipakainya. Nah, meskipun syarat membadalkan haji itu dia sudah haji kan. Nah, ada yang begitu Pak. Saking orang, siapa punya gawe itu orang-orang tidak paham agama. Nah, dilakukannya seperti itu. Digantinya namanya, paspornya lah digunakan, namanya digunakan, fotonya karena mungkin mirip-mirip. Nah, itu. Nah, jadi ini memanipulasi. Jadi kalau dia laksanakan syarat rukunnya haji sah, tapi jangan-jangan tidak diterima, karena haji itu ada yang mabrur, ada yang mardud, ada yang ditolak Pak. Prosesnya sah gitu kan secara hukum fikih, tapi tidak diterima oleh caranya. Kenapa kau ambil nama orang, ya kan? Nah, orang itu sudah meninggal kan. Nah, maka sekarang itu dirubah lagi, pemerintah kan aturan bahwa boleh diganti oleh ahli warisnya. Dulu memang seperti itu. Nah, tapi itulah kita aturan berubah-ubah sesuai dengan siapa yang memimpin. Nah, setiap pergantian pemimpin lain lagi peraturan. Kadang-kadang peraturan baru dibuat, ya diganti lagi. Sama lah di dunia pendidikan Pak. Ini berubah-ubah terus.
kurikulum berubah-ubah terus. Berapa banyak Pak, apa namanya, dana itu seperti pergantian buku kan. Nah, tapi itu kan menjadi apa namanya, satu hal yang memang diinginkan oleh banyak orang karena di situ ada bisnisnya, ya kan? Maka itu apa namanya, caranya. Kasban dalam berusaha pun mesti halal. Jadi caranya halal, yang dicari pun halal. Nah, karena itu yang terbaik. Karena kita sampaikan itu bahwa Nabi SAW mengatakan kalau kita memakan sesuatu, ada dalam hadis ini juga disebutkan di sini bahwa kalau kita makan sesuatu masuk ke dalam tubuh kita itu haram, maka nanti 40 hari ibadah kita, sholat kita dia terima, sholat kita. Kenapa 40 hari? Itu tadi sebagian ulama memahami bahwa memang makanan yang kita makan itu 40 hari baru hilang dalam tubuh kita. Jadi beredar dalam darah kita, nanti hilang itu setelah 40 hari. Maka selama itu 40 hari tidak diterima. Nah, yang paling kemudian kita khawatirkan kalau tiap hari dikonsumsinya. Ya. Nah, begitu juga kalau kita memberikan makan orang dengan makanan yang halal, maka 40 hari juga itu akan selalu kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kemudian wabirran fil istiqamah. Orang mukmin yang baik itu, yang akhlaknya bagus, kata Nabi SAW, adalah orang yang taat dan istiqamah. Istiqamah yang paling berat, Pak. Dalam syariat itu istiqamah itu yang paling berat. Karena kita sampaikan istiqamah itu apa namanya, syariat itu tingkatan makam syariat yang paling tinggi adalah istiqamah. Nah, tingkatan yang pertama dalam syariat itu adalah taubat. Jadi orang kalau sudah menjalankan syariat, maka dia nanti diposisikan oleh Allah pada posisi taubat. Taubat itu yaitu taubatan kembali, dia bersih dari dosa-dosa. Nanti kalau kemudian sudah masuk ranah makam taubat itu, nanti berikutnya diangkat lagi oleh Allah pada posisi yaitu apa namanya, takwa. Jadi taubat takwa. Takwa itu apa namanya, imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Dia tidak mau lagi melanggar. Nah, itu takwa. Maka takwa itu ada lagi di atasnya, yaitu istiqomah. Nah, istiqomah terus menerus. Nah, maka orang saleh itu adalah orang yang istiqomah. Nah, istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat. Itu yang paling berat. Nah, kadang-kadang kita rasakan pada diri kita masing-masing itu, Pak, ada amalan misalnya. Ada amalan kita terima, kita amalkanlah beberapa saat. Apa namanya? Putus lagi. Tidak ada lagi keinginan, apa namanya? Tidak lagi ada antusias untuk mengamalkan. Nah, nanti lama-lama muncul lagi, begitulah kita ini kadang-kadang. Nah, untuk istiqamah terus menerus berat. Nah, maka orang kalau sudah mencapai tingkat istiqamah itu adalah tingkatan apa namanya, syariat yang tinggi kan. Nah, maka kata Ibnu Athaillah, apa namanya, orang yang keramat, kan ada istilah orang keramat, Pak, bisa terbang, bisa jalan di air. 1000 orang keramat, kata Ibnu Athaillah, itu lebih mulia dari apa namanya, lebih baik orang yang istiqomah. Nah, 1 orang istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 orang yang keramat. Oh, bisa dia apa namanya, merubah sesuatu, nah, itu dia ada apa-apa. Yang paling hebat itu kalau dia istiqomah. Nah, karena kata Nabi SAW, yang paling disenangi oleh Allah istiqomah itu. Jadi amal yang sedikit, wa inukallah, kata Nabi, meskipun sedikit, tapi istiqamah, itulah yang bisa mengantarkan seorang hamba itu mendapatkan rahmat dari Allah. Maka orang-orang tua kita dulu, Pak, itu istiqamah betul. Nah, kalau kita sekarang ini susah istiqamah kan. Nah, datang kawan bujuk, berubah lagi kita. Berubah terus kita kan. Tadinya kita istiqamah, ada lagi yang pengaruh, itu bid'ah kayaknya itu, tidak ada dalilnya, berubah lagi kita. Padahal sudah sejak kecil kan. Nah, ada pernah saya sampaikan di sini, Pak, ada saya punya keluarga itu dari kecil dia kunut, Pak, istiqomah dengan kunut tuh. Tiba dia belajar di TV, bid'ah kunut tuh ketika kan, berhenti dia kunut sampai hari ini, Pak. Saya bilang terlambat, kan?
Jadi semua kunutnya dari sejak kecil Pak sampai umur hampir 60 tahun umurnya. Sampai 60 hancur itu Pak. Katanya ternyata kunut tidak benar. Hancurlah Pak itu. Nah, berhenti dia kunut Pak. Nah, itu tidak istiqomahnya kan. Kenapa? Mudah diombang-ambing kan. Mudah dipengaruhi karena itu tadi ilmunya memang yang tidak memadai. Sehingga dipengaruhi orang atau dia terpengaruh dengan ini, berubah dia. Nah, dia tidak istiqomah. Nah, yang paling baik itu adalah istiqomah. Nah, dan berat. Nah, maka kata Nabi, meskipun sedikit amal itu tapi istiqomah, itu yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering sampaikan itu, meskipun wirid kita sedikit, tapi istiqomah terus menerus, itu yang paling bagus. Nah, biasanya nanti itu akan memunculkan fadilah-fadilah dalam kehidupan kita. Apalagi nanti insya Allah di akhirat, ya, istiqomah. Nah, ada orang istiqomah terus sholat sunat subuh sebelum subuh. Tidak mau dia. Kalaupun dia tertinggal di kodoknya kan, nah itu namanya istiqomah. Nah, sama amalan-amalan Pak, amalan-amalan tarekat itu umumnya ulama guru-guru mursyid begitu. Kalau misalnya ada halangan, misalnya sakit Pak, ada kadang-kadang orang sakit tidak bisa ngomong pun susah. Maka nanti dihitungnya berapa hari dia tidak mengamalkan zikir itu nanti digantinya, nah, dikodok namanya. Nah, saking kemudian maunya istiqomah. Nah, maka orang yang akhlaknya baik kata Nabi adalah orang yang istiqomah dalam kebaikan. Makanya sering kita sampaikan itu Pak, kita samalah infak sedekah itu Pak kan, bagus kita istiqomah setiap hari kan. Nah, buat celengan di rumah, pokoknya 100 perak 100 perak ya. Istiqomah namanya. Karena ada juga orang nanti bulan sekali, 2 bulan sekali langsung dia keluarkan. Nah, tapi ada orang setiap ini. Kemudian wa nisyahatun fil huda. Orang yang akhlaknya baik itu adalah orang yang semangat dalam meraih petunjuk hidayah. Nah, jadi hidayah itu memang harus dikejar Pak. Jadi sebagian ulama mengatakan hidayah itu sudah disiapkan oleh Allah. Maka dibutuhkan juga ikhtiar. Nah, jadi dia saya nunggu hidayah sajalah. Nah, tapi kalau dikejar hidayah itu ini, sama orang bagaimana cara makrifat itu kan? Nah, semua ini betul makrifat, tapi nuntut ilmu tidak mau, tidak bisa, ya kan? Nah, jalannya tidak ini. Tapi kalau nuntut ilmu belajar, karena kata Nabi, siapa kemudian dia belajar, kalau mengamalkan apa yang diajarkan, maka nanti akan diberikan oleh Allah faham. Nah, ilmu yang tidak pernah dia pelajari, tapi dia tahu. Nah, itu namanya hidayah. Nah, hidayah itu bisa berbentuk dalam ilham, bisa berbentuk ilmu laduni, kan? Nah, dalam berbagai macam. Nah, maka mesti dikejar hidayah itu. Itu sebabnya kenapa kita punya kewajiban misalnya menyampaikan syariat Islam itu kepada orang-orang yang memang mungkin belum dapat hidayah itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berbagai ikhtiar dari kita ini, itu tergugah hatinya seorang. Nanti kalau sudah dapat hidayah, nah, nanti dia akan terus menerus kemudian dia juga akan menjemput hidayah itu. Jadi hidayah. Nah, mesti kita bersemangat dalam menjemput, mencari hidayah itu. Kemudian wa nihyan an syahwatin. Orang yang kata Nabi orang mukmin yang akhlaknya baik adalah wa nihyan an syahwatin. Orang yang bisa mengekang hawa nafsunya. Nah, karena hawa nafsu ini yang paling bahaya kan. Nah, hawa nafsu ini sekejap saja dia kemudian membludak dalam diri orang, berbuat maksiat orang. Nanti setelah itu karena setan yang ikut andil di situ. Nah, setelah bermaksiat, kata setan sudah, nah, baru kita nyesal. Nah, biasanya gitu. Nah, emosi dia luar biasa emosinya. Setelah dia sadar, nyesal dia. Nah, apa saya kata dia ngomong sembarangan. Nah, belum mampu mengekangnya hawa nafsunya. Ya, apalagi hawa yang sifatnya syahwat. Syahwat. Maka kata Nabi, yang paling banyak kata Nabi saya lihat masuk neraka, kan ada di sini juga perempuan, tapi kata Nabi yang paling banyak menyebabkan masuk neraka yang saya lihat kata Nabi itu al-famun wal farj. Itu 2
Pertama adalah gara-gara mulut, kemudian gara-gara syahwat. Paling banyak orang masuk neraka, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi mulut dengan syahwat. Kalau kita tidak mampu mengekang itu, maka orang yang akhlaknya mukmin, akhlaknya baik adalah selalu mengekang hawa nafsunya. Kemudian yang berikutnya adalah warahmatal lil majhud. Jadi orang mukmin yang baik itu belas kasihan terhadap orang-orang yang orang-orang yang susah, orang-orang yang sulit, ya. Warahmah, rahmah itu kasih sayang. Jadi warahmatan lil juhud. Maka ada pernah juga hadis kita sampaikan di sini. Jadi kata Nabi, orang kalau keras hatinya, qassatul qalb, keras hatinya, itu menandakan kathratul dzunub, banyak dosanya. Wa kasratul dzunub, jadi kalau sudah keras hati itu banyak dosa, keras hati, maka keluarnya junudul ain, tidak mau lagi keluar air matanya. Jadi ada orang nggak bisa sedih, kan? Kalaupun ini sedih, tidak mau keluar air matanya itu tidak mau keluar. Kenapa? Keras hatinya. Kenapa keras hatinya? Ada dosanya, tidak mau dia tobati. Nah, ada orang kadang-kadang begitu, Pak. Sesedih apapun orang menangis semua di sekitarnya, dia tidak. Maka di zaman Nabi itu ada sahabat yang merasakan seperti itu. Oh, sahabat lain ketika Nabi bercerita tentang neraka, nangis semua. Betapa dahsyatnya neraka itu. Nah, ada sahabat satu tenang-tenang saja. Nah, cuma dia tidak tertawa. Maka dia heran, kok sahabat lain menangis, saya tidak. Nah, didekatinya Nabi. Ya Rasulullah, qassatul qalbi. Jangan-jangan hati saya keras kok. Sahabat lain menangis, saya tidak. Nah, dipegang Nabi. Katanya, wada yadahu ala sadri, diletakkan Nabi di tangannya dadanya. Ya adu wallah ukhrij. Nah, maka ada istilah ruqyah itu, Pak. Ya, Nabi itu dipegangnya dadanya, disuruh keluar yang ganggu-ganggu dia. Kemudian dia suruh bertobat. Baru kemudian dia peka hatinya, kan. Ada orang kadang-kadang begitu, Pak, tidak peka. Pertama bagus di ruqyah, kemudian dia nanti setelah itu suruh bertobat. Warahmatan lil majhud. Jadi orang yang mukmin, yang akhlaknya bagus, dia itu senantiasa belas kasihan kepada orang-orang yang susah dalam artian berbagai macam. Ada orang susah ekonomi, ada orang susah karena ada masalah, ada orang susah karena dizalimi, ada orang susah karena ada yang diinginkan tidak tercapai-capai, macam-macam. Maka diperlukan kemudian andilnya orang lain, itu dalam bentuk nasihat dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin yang kita baca pada subuh hari ini. Nanti ada lagi wa innal mu'min min ibadillahi la yakhluqu ala man, dan seterusnya. Silakan Pak, mungkin ada mau ditanyakan berkenaan dengan apa yang kita sampaikan ini tentang akhlak yang disebutkan Nabi yang seharusnya kita miliki sebagai seorang mukmin. Baru kita dianggap orang mukmin yang akhlaknya bagus. Kalau Nabi kan khuluqul Quran. Ditanya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kata Aisyah, kana khuluquhu al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Nah, sehingga Nabi itu, maka sering saya sampaikan, Nabi itu adalah ditampilkan oleh Allah itu untuk ditransfer semua akhlak-akhlak yang baik kepada Nabi. Jadi uswatun hasanah. Nah, karena Allah tidak mungkin menampilkan dirinya, maka ditampilkan oleh Nabi. Maka apa yang dilakukan Nabi itu pada hakikatnya itu adalah af'al Allah, perbuatan Allah yang mesti kita contoh. Maka tidak ada akhlaknya Nabi yang mazmumah, yang jelek. Semuanya yang baik-baik. Nah, maka kita diwajibkanlah uswatun hasanah, menjadikan idola. Nah, kita kadang-kadang dalam hidup ini artis pula kita jadikan idola. Artis yang cantik pula kadang-kadang, atau artis barat kita jadikan idola. Padahal Al-Quran mengatakan ada idola yang tidak ada tandingannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran. Demikian Pak, silakan mungkin Anda mau ditanyakan. Sementara saya iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Persilakan pada Bapak, ada yang ingin ditanyakan, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ingin bertanya. Tadi Ustaz sudah menyinggung sedikit seseorang yang mengkonsumsi makanan yang haram itu salatnya tidak diterima selama 40 hari. Ini pertanyaan kami, Ustaz, bagaimana apabila ada seseorang yang biasa mengerjakan salat dengan 5 waktu, tapi karena situasi kondisi tertentu dia hilaf meminum minuman alkohol, terus dia tobat, apakah dia dengan tobatnya itu tetap mengerjakan salat atau tidak? Karena kalau dia sampai masalah mungkin dia mikir salat aku tidak diterima juga, jadi salat lah, apa itu salah? Dan apakah yang dimaksud 40 hari tidak diterima itu salatnya yang ke belakang? Tolong penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, jadi memang syariat-syariat Islam ini ada memang yang memang butuh logika atau bisa dipahami dengan akal, ada juga yang kadang-kadang tidak. Nah, berkenaan dengan taubat, tabayatu taubatan itu adalah hak, memang haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita tidak pernah tahu ini diterima taubat kita atau tidak, yang penting wajib hukumnya kita yakin diterima. Nah, maka kalau dalam kita baca dalam Quran ayat-ayat berkenaan dengan taubat itu, jadi taubat itu sendiri satu ibadah gitu kan. Maka kalau ada orang bertaubat, maka Allah itu kan innallaha ghafurur rahim. Memang Allah itu maha ghafur, maha pengasih, maha penyayang, bahkan maha menerima taubat. Maka kalau kita baca dalam tafsir, seseorang hamba itu karena dia berbuat dosa, atau katakanlah tadi dia makan babi lah, kan, maksudnya haram kan. Tapi dia bertobat seketika itu, tobatnya taubatan nasuha karena itu dosa besar, maka kalau diterima oleh Allah, maka seluruh kemudian dosanya yang makan itu sendiri dihapus oleh Allah, bahkan amal-amal berikutnya tetap diterima oleh Allah. Jadi jangan kena minum alkohol, minum bir, nah ini 40 hari saya istirahat di sholatnya. Enggak, tapi bertobat dengan benar, insya Allah tidak ini. Nah, yang dimaksud Nabi itu bahwa memang dia sengaja mengkonsumsi itu, tidak mau dia bertobat. Nah, itu yang dimaksud bahwa tidak diterima dengan 40 hari kan, karena ada unsur kesengajaan. Nah, itu nah, itu prinsipnya seperti itu, bahwa kalau kemudian dia nyata-nyata dia melanggar, apalagi itu perbuatan dosa, bertobat, yakin bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Karena kata Nabi kan tidak diterimanya tobat kalau yang sungguh-sungguh bertobat orang kalau matahari lah pindah terbit. Tadinya terbit di timur, di barat, tidak ada terima tobat. Kemudian kata Nabi, tidak akan diterima tobatnya seseorang itu malam yugargil. Jadi seorang hamba itu tidak lagi diterima malam yugargil kalau sudah bunyi gorgol, garung tenggorokan. Jadi kalau kita baca Fir'aun itu saking durhakanya kepada Allah, kan dia katakan ana rabbukum, Allah saya Tuhan yang paling tinggi itu. Jadi pada saat tenggelam di sungai Nil itu, ngejar Nabi Musa tenggelam di tengah-tengah laut sama tenteranya, sehingga dia terapung lah, maka pada saat itu dia bilang amanna bi rabbil alamin. Bertobat dia, Pak. Saya bertobat sekarang, saya percaya kepada Tuhan yang mengatur alam. Amanna bi rabbi Musa wa Harun. Saya percaya juga kepada utusannya Allah, Musa dan Harun. Tapi pada saat itu dikatakan bahwa labunya gargar, maka tobatnya tidak diterima. Nah, sehingga kata ulama tafsir, seandainya Fir'aun itu belum bunyi gargarnya, dia katakan amanna bi rabbil alamin,
amanna bi Rabbi Musa wa Harun, maka kalau dia sungguh-sungguh maka diterima tobatnya. Nah, itu apa namanya? Nah, apalagi kita insya Allah pelaku apa namanya tidak sampai pula kita mengatakan kita Tuhan yang paling tinggi ya. Apa kita ini adalah Tuhan? Tidak pernah kita mengatakan itu. Nah, Fir'aun sempat bertobat tapi itu karya. Maka insya Allah ketika orang melakukan dosa, minum minuman keras, dia bertobat sungguh-sungguh, maka insya Allah. Hanya saja kan ada orang itu dia taubatnya hari ini taubat, besok dilakukan lagi, itu yang masalah kan, sehingga dia tidak tobat sambal. Ada hari orang ini dia murtad, masuk lagi besok murtad lagi. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu. Kata Tuhan, bolak-balik lah. Lagi saya tutup katanya, tidak bisa lagi katanya. Kata Allah kan, saya tutup maka kufur selamanya. Itu yang kita khawatirkan. Orang tobat sambal itu, ketika ketemu ini kan, dia dimulainya, ayo besok tobat, saya tidak mau lagi ya. Besok diajak kawan, ikut lagi, bolak-balik seperti itu. Nah itu yang dikhawatirkan. Nah, jadi tidak ada kemudian, mesti kemudian kita memahami, istirahat itu dari 40 hari tak. Tapi kita yakin diterima. Hari itu dia bertobat, hari itu diterima, hari itu maka amalnya tetap kemudian diterima. Seperti itu dipahami oleh ulama-ulama tentang taubat itu. Mungkin itu, silakan mungkin ada yang lain Pak. Hampir jam 6. Silakan Pak, bisa cerita lagi. Saya bertanya Pak Ustadz, dari tadi Pak Ustadz banyak menyampaikan gimana cara menghindarkan dari maksiat. Misalkan orang yang sudah bersungguh-sungguh untuk bertaubat lagi, tapi seiring waktu melakukan kesalahan lagi dan bertaubat lagi dan berniat untuk berubah lagi. Nah itu bagaimana Ustaz? Orang ini merasa mungkin takut mundur, apakah dia merasa mempermainkan Tuhan dan sebagainya, terus apa yang harus dilakukan agar tidak kembali ke dosa-dosa yang telah dia lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi memang kita manusia ini kita yakin betul maka ada syaitan kan. Jadi syaitan lakum aduwwum mubin, memang musuh kita. Tapi karena tidak nampak, setiap saat dia pengaruhi kita. Nah, sehingga kadang-kadang kita melanggar, lantas kita menyesal tadi itu. Makanya saya bertobat, tidak mau lagi. Nah, suatu saat digoda lagi, masuk lagi kita. Nah, bagaimana caranya kemudian supaya kita betul-betul tobat kita itu menjadi tobat yang nasuha kan, nanti tidak mengulangi lagi kan. Nah, tidak tobat sambal tadi itu, ketemu sambal dihantam lagi. Nah, tetapi kita bertobat langsung kemudian insya Allah tidak mengulangi. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat petunjuk-petunjuk ulama itu mengambil dari misalnya kasus yang pernah diceritakan Nabi itu, memang jadi ketika ada orang bunuh orang yang 99 itu kan didatangi si A, tidak ada ampunannya itu, neraka itu kan. Dibunuh juga orang itu. Nah, jadi berarti terlanjur saya masuk neraka, biar saya selesaikan juga 100 dibunuhnya. Nah, tapi ada orang yang menyarankan, coba aku bertanya sama Pak yang alim tuh, tanyanya, masih ada jalan bertobat? Nah, kata orang alim ada. Kau pindah dari sini, ada di sana tempat bisa kau bertobat, tidak alim lagi. Ke sana dia meninggal jalan. Artinya bahwa kata ulama, kalau kita bertobat itu karena yang paling banyak kadang-kadang kan mempengaruhi kita itu mengulang-ulangi karena lingkungan. Sama lah yang narkoba, yang sudah terjangkit narkoba itu Pak, kalau dia tidak pindah kampung,
Nah, lah tobat dia, kata kawan naik masa ini kan coba dikit aja, coba lagi kecanduan lagi, mesti dia pindah. Nah, maka kalau lingkungan ini maka ada istilah hijrah dari itu kan hijrah, maka mesti dia hijrah. Nah, berarti kampung itu tidak ada untuk dia tinggali. Kenapa selalu terpengaruh kembali kepada itu tadi, kalau minuman keras, ada saja kawan yang ngajak. Nah, dia maling, ada kawan yang maka dia pindah kampung. Nah itu namanya dia taubat, dia bertobat dia, bukan tidak mau di sini tempat yang mudah saya terpengaruh berbuat maksiat, pindah kampung. Nah, cuma persoalannya pindah kemana, kita cari yang ini. Nah, maka ada pula sekarang kadang-kadang apa namanya pondok pesantren untuk orang-orang yang sudah putus sekolah, nah, di kampungnya itu namanya taubat, itu pindah kampung. Kemudian mendalami ilmu pengetahuan. Nah, karena orang melanggar itu pertama memang keyakinannya boleh jadi lemah, kemudian pengaruh lingkungan, kemudian memang tidak ada yang membimbing, tidak ada yang membimbing. Nah, sama kita kelemahan kita Pak khusus di mana-mana, khusus di Jambi ini lah. Banyaklah saudara-saudara kita itu, teman-teman kita itu masuk Islam kan, kita masukkan Islam, kita kasih dia mu'alaf. Nah, tapi kita tidak bimbing kan, karena memang tidak ada wadah kadang-kadang kan. Nah, tapi di Jambi ini ada di Telanai gitu ya, tapi memang harus di situ disediakan bagusnya kan, bimbingan dari dasar betul, dari dasar betul dibimbing, difasilitasi, dibiayai. Mungkin ini satu program yang memang harus di ini. Kalau kita sarankan sih Kementerian Agama terjun di situ kan, tapi tidak ada anggarannya kan. Padahal itu sangat pokok, itu tanggung jawab kita sebagai seorang muslim ketika ada orang seperti itu, karena dia awam betul. Nah, dia mudah saja kembali lagi, ada ngajak, pindah agama sajalah. Nah, kemudian mungkin dia sudah bosan dengan agamanya, masuk agama Islam. Nah, di Islam tak juga ada bimbingan apa-apa, pindah lagi, cari lagi agama lain. Nah, karena dia tidak merasa tidak tenang gitu kan. Nah, itu penting. Maka taubat itu seperti itu. Dia sudah pindah kalau perlu, kemudian memang harus ditekuni pelajari ilmu. Karena salah satu dinding maksiat itu ada ilmu itu, tapi ilmu yang barokah tadi itu. Karena ada orang semakin tinggi ilmunya, semakin rajin pula bawa maksiat. Bagi saya bisa taubat, saya tahu cara taubat gitu kan. Maka dia maling terus. Sekali dia mau taubat, keduluan dijemput oleh malaikat maut. Nah, jadi saya kira itu, maka acara seperti itu banyak ini kan, maka dibimbing guru banyak istighfar kan, nah, bahkan ada cara mandi taubat, sholat taubat kan, dibimbing cara mandi taubat, sholat taubat, terus menerus, maka itu nanti yang membendung untuk kemudian tidak kembali, kemudian dikurangi pergaulan, karena tidak bisa menghindari pergaulan, maka pindah kampung kan, ada saudaranya di mana tinggal, pindah sana. Kalau perlu pindah yang agak sepi hutan, gitu, berkebun. Nah, nanti setelah dia sadar betul, baru dia kembali ke kota. Ya. Jadi mengasingkan diri. Nah, banyak seperti itu. Jadi ketika sudah ini ada kesadarannya, sudah dia siap berulang-ulang. Kenapa saya tidak bisa kembali? Pindah dia. Ya, tekad kok pindah. Nah, karena di kampung itu tidak layak ditinggali, karena itu tadi banyak betul pengaruh-pengaruh untuk mengulangi maksiat-maksiat itu. Maka di mana, maka ada keterangan itu mengatakan di mana kau tinggal di situ banyak maksiat, maka robah maksiat itu. Nah, tidak bisa karena itu tadi memang berkecamuk, maka disuruh kita pindah. Maksiat mungkar kan, perbuatan mungkar. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan tadi ya, berulang-ulangnya itu maksiat. Mungkin itu Pak, cukup mungkin. Kita tutup dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك النافع عمل متقبل ورزقا واسعا يا فتاح يا عليم لو أن قلوبنا بنور معرفتك وافتح لنا فتوح العارفين
Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahuna qawla. Allahumma salli ala nabiyina wa sallim wa hamdulillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa taqwa wa lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa ja'alna hadha jaman huma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.